Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syaja'ah dengan NIM 2405135554 dari Prodi PPKN FKIP Undri kelas 3A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum agraria. Adapun yang saya bahas kali ini yaitu pengertian hukum agraria, asas-asas hukum agraria, dan kedudukan hukum agraria di Indonesia. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian hukum agraria. Hukum agraria adalah aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah serta sumber daya alam yang ada di dalamnya. Tujuan dari hukum ini adalah supaya tanah bisa dimanfaatkan secara adil, bermanfaat bagi masyarakat, dan sesuai kepentingan negara. Jadi, hukum agraria ini bukan hanya tentang siapa yang punya tanah, tapi juga bagaimana tanah itu digunakan agar tidak merugikan orang lain. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, istilah agraria mencakup bumi, air, ruang angkasa, dan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya. Nah, materi selanjutnya yaitu asas-asas hukum agraria. Nah, dalam hukum agraria ada beberapa asas atau prinsip penting yang menjadi dasar pengaturannya. Pertama, asas nasionalitas, yang berarti tanah di Indonesia adalah milik bangsa Indonesia dan harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua, asas religius, yang mengingatkan bahwa tanah adalah karunia Tuhan, jadi kita harus menjaganya dengan baik. Yang ketiga, asas penguasaan oleh negara, yaitu negara mempunyai wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi penggunaan tanah supaya adil. Nah, selain itu ada asas fungsional, yang berarti setiap tanah tidak boleh hanya bermanfaat untuk pemiliknya saja, tetapi juga harus memberi manfaat bagi masyarakat. Kemudian, asas pengakuan hak ulayat, yaitu negara menghormati hak masyarakat adat atas tanah mereka selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Lalu ada asas persamaan hak, yang memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan untuk memiliki tanah. Selanjutnya ada asas perlindungan bagi yang lemah. Ini agar rakyat kecil tidak dirugikan oleh pihak yang lebih kuat. Dan yang terakhir ada asas perencanaan dan pemerataan, yang artinya penggunaan tanah harus direncanakan dengan baik supaya hasilnya bisa adil dan bermanfaat untuk semua orang. Yang selanjutnya itu ada materi tentang kedudukan hukum agraria di Indonesia. Hukum agraria memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum nasional. Hal ini karena hukum agraria menjadi bagian dari pelaksanaan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemanfaatan tanah dan sumber daya alam benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Nah, selain itu, hukum agraria juga mengakui peran hukum adat. Hukum adat tentang tanah di berbagai daerah di Indonesia tetap diakui dan dijadikan dasar dalam pembentukan hukum agraria nasional selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Kemudian, hukum agraria juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat melalui sistem pendaftaran tanah. Dengan adanya sertifikat tanah, masyarakat memiliki bukti yang sah hak atas tanah kepemilikannya dan bisa menghindari sengketa atau perebutan lahan di kemudian hari. Nah, dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa hukum agraria adalah hukum yang mengatur bagaimana tanah dan sumber daya alam digunakan agar adil, berkelanjutan, dan memberi manfaat bagi semua orang. Hukum ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ada juga UU Nomor 5 Tahun 1960 menjadi dasar utama dalam pelaksanaan hukum agraria di Indonesia dan menjadi pedoman bagi pemerintah serta masyarakat dalam mengelola tanah dengan bijak. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.